dan semoga Allah menghapus seluruh dosa-dosa kita. Amin. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu dzikri dhafil qalbi. Nah. Qauluhu ta'ala wa rabatna ala qulubihim. Tarjim. Bab penyebutan tentang lemahnya hati. Allah Ta'ala berfirman, dan kami meneguhkan hati mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabatna ala qulubihim. Tepatnya ini berada di surat Al-Kahfi ayat yang ke-14. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Ashabul Kahfi, yaitu kumpulan pemuda yang bersembunyi di gua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka, yaitu 309 tahun, ya. Dan di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan dalil tentang bab lemahnya hati. Kemudian beliau mengatakan wa rabatna ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kami kuatkan hati-hati mereka. Ya, yaitu hati-hati para pemuda yang berlindung di dalam gua tersebut. Allah Subhanahu wa taala kuatkan di saat pada saat itu manusia sedang berada di dalam kerusakan. Dan terutama kerusakan tersebut dimulai dari raja mereka, yaitu mulai melakukan praktek kesyirikan. Mereka tidak mengikuti kebanyakan orang. Mereka tidak mengikuti keburukan. Walaupun itu berada di sekitar mereka, mereka lebih memilih untuk menjauh. Ya, dan bersembunyi di dalam gua, tidak mengikuti kebanyakan orang, adat istiadat atau katanya dan yang lain sebagainya. Mereka hanya mengikuti kebenaran, sehingga mereka rela untuk bersembunyi di gua. Allah mengatakan wa rabatna ala qulubihim idz qamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, menguatkan hati mereka ketika mereka sudah terjaga, bangkit dari tidurnya selama 309 tahun. Wa qalu lan nad'uwa wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunillah lan nad'uwa min dunihi laqad qulna idzan syatata. Ketika mereka terjaga, mereka mengatakan Rabb kami adalah rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunillah, kami tidak akan beribadah atau memohon kecuali kepada Allah. Laqad qulna idzan syatata, jika kami memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah penyimpangan yang sangat besar. Ini adalah ungkapan mereka setelah mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gua. Naam, wasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizallahu ta'ala wa min afatil qalbi aidan dha'fuhu fahinama yakunul qalbu dha'ifan fa innahu la yasbiru ala syada'id wa la yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla wa idza asabahu syai'un dha'ufa wa lam yatahammal wa lam yasbir fa inna may yad'ufu an maqabalati syada'idi wa la yatahammalu muwajjahatuha fatahuru kuwahu kama yakuluna tanharu asabahu fahuwa dhaiful qalbi bi khilafi alladhi yakunu qalbuhu qawiyan wathiqan billahi azza wa jalla fa hadha la tu'athiru fihi al ahadithu mahma astaddat فهذا لا تؤثر فيه الأحداث ولا تؤثر فيه الأحداث مهما استدت ولا تنهر أعصابه بل يبقى سامحا قويا يوجه سدائد ومصائب ويخرج منها مرفوع الرأس بإذن الله. تفضل نرجع. سبحان الله.
Di antara penyakit hati juga yaitu lemahnya, di mana hati itu lemah karena dia tidak sabar dengan ujian dan tidak berbaik sangka kepada Allah. Apabila ditempa sesuatu dia lemah dan tidak menahan dan tidak bersabar. Dan sesungguhnya siapa yang lemah dari menghadapi ujian ini dan tidak sanggup menghadapinya, maka kekuatannya akan melemah. Sebagaimana perkataannya yaitu runtuh sarafnya. Tanharu a'sabuhu. Runtuh sarafnya. Nah, ya runtuh anggota Sarafnya. Nah, Maka lemah hatinya. Berbeda dengan orang yang hatinya kuat dan yakin terhadap Allah, maka tidak mempengaruhi terhadapnya peristiwa meskipun itu sangat dahsyat dan tidak runtuh sarafnya, akan tetapi tetap tegar dan kuat menghadapi penderitaan, kesulitan dan keluar darinya dan tegak kepalanya dengan izin Allah. ini adalah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan bahwasannya salah satu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah bagi hambanya adalah supaya hambanya justru menjadi kuat, lebih tegar di dalam menghadapi ujian berikutnya. Maka ini hikmah. Musibah di sisi lain memang menyakitkan bagi orang yang ditimpa, tetapi ketika dia berpikir bagaimana ketika dia setelah tertimpa musibah atau sebelum, mana yang lebih kuat jiwanya? Tentu setelah tertimpa musibah. Ya. Orang yang kehilangan uang 1.000 rupiah dengan yang pernah kehilangan 100 juta rupiah, mentalnya lebih kuat mana? Nah, semakin besar musibah, semakin kuat mental seseorang. Oleh karenanya, musibah yang terbesar ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul semata-mata untuk memperkuat mental mereka menghadapi manusia yang beraneka ragam. Ya. Maka pelajaran ini pelajaran yang penting bagi kita semua jamaah, bahwasanya musibah di sisi lain memang kita berlindung kepada Allah jangan sampai tertimpa musibah, tetapi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila musibah jatuh kepada kita, ketahuilah dari pelajaran ini membuktikan bahwasannya dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguatkan kita dengan syarat. Beliau mengatakan di sini, fa innahu la yasbiru 'ala syada'id wa la yuhsinu dhanna billah. Ya, ketika seseorang tidak sabar dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ditimpa musibah hatinya justru semakin lemah. Kemudian beliau mengatakan, wa idza asabahu syai'un dha'uf wa lam yatahammal wa lam yasbir fa inna man yad'uf an muqabalati syada'id wa la yatahammal muwajahatuha fatakhuru quwwahu. Orang yang lemah hatinya karena suudzon kepada Allah, ya, dan tidak sabar ketika mendapatkan musibah, kekuatannya bukan malah bertambah, kekuatannya malah melemah. Karena sesungguhnya hati ini adalah segalanya di dalam jiwa kita. Ketika hati kita kuat, tubuh kita menjadi kuat. Ya, ketika hati kita melemah, maka tubuh kita juga melemah. Kemudian beliau mengatakan, bi khilafil ladzi yakunu qalbuhu qawiyan wathiqan billah. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya kuat, ya, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ketika dapat musibah, dia berbaik sangka. Ini adalah takdir Allah kepada saya. Kemudian inilah yang terbaik dari Allah kepada saya. Mungkin sesuatu yang saya harapkan kebaikannya itu yang buruk bagi saya. Atau mungkin sesuatu yang buruk yang saya hindari dari hal tersebut, justru itu yang baik bagi saya. Allah yang lebih tahu, kita tidak lebih tahu. Dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, fahada la tu'athiru fihi al-ahdath mahma ishtadda. Orang yang demikian tidak berpengaruh kepada dia musibah seberapapun besarnya.
tidak berpengaruh padanya musibah seberapapun besarnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita hikmah beriman kepada takdir. Hikmah beriman kepada takdir dalam surah Al-Hadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah mengatakan likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Yang demikian itu yaitu beriman kepada takdir supaya kalian tidak merasa putus asa, tidak merasa kecewa kepada sesuatu yang lewat dari kalian. Yang kita harapkan kemudian terlewat, luput dari kita tidak kecewa. Kenapa? Sudah beriman kepada takdir. Wala tafrahu bima atakum. Kemudian kita juga tidak bangga, tidak menyombongkan diri ketika kita mendapatkan kelebihan. Dia akan mengatakan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menghendaki kebaikan kepada saya. Ya. Maka yang demikian buah dari keimanan yang benar kepada takdir. Nah, dan keimanan kepada takdir yang bisa menguatkan hati kita ketika mendapatkan musibah. Ketika kita dapat musibah kita sabar, ketika kita dapat nikmat kita syukur. Ini adalah buah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau menyebutkan di sini, bal yabqa syamikhan qawiyan yuwajihu syada'id wal masa'ib. Ya, bahkan mereka tegar dalam menghadapi musibah, kesempitan atau hal-hal yang sulit. Ya, karena dia bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Berburuk sangka kepada Allah. Bahkan ketika dia dalam kondisi nikmat pun dia buruk sangka. Sehingga hatinya gelisah. Dia dapat nikmat, buruk sangka, kalau saya sedekah, saya akan berkurang harta saya. Jangan-jangan nanti saya nggak bisa makan. Jangan-jangan nanti saya nggak bisa bayar sekolah anak saya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Sehingga dia pegang erat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum muslimin dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Naam, was. Amma alladhi yanharu inda awali syiddah fahuwa dhaiful qalbi. Adapun orang yang runtuh di awalnya maka dia akan melemahkan hatinya. Wa dhaful qalbi afatun yuaddi ila dhafil iman. Dan lemahnya hati itu penyakit yang akan mengantaranya kepada lemahnya iman. Waqad wasafallahu ta'ala amsala haula'i faqala, dan Allah telah mensifati permisalan mereka yaitu dengan berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa idza asabal khairun ma'an nabi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah yang berada di tepi. Apabila ditimpa kebaikan maka mereka dalam keadaan ini. Dan apabila ditimpa fitnah mereka berbalik ke belakang. Hada najidatun fil qalbi. Dan ini akibat dari lemahnya hati. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ammal ladzi yanhar 'inda awwal syiddah. Adapun orang-orang yang runtuh, lemah di awal-awal musibah, ya, tidak sabar, kemudian melakukan sesuatu hal yang konyol, menunjukkan tidak terimanya dia terhadap musibah yang dia alami, fahuwa dhaiful qalb. Maka ini adalah tanda lemahnya hati. Saya ulang sekali lagi di sini, pelajaran ini bukan untuk menghisap orang. Tidak, bukan untuk melihat orang. Oh, si fulan dapat musibah, nggak kuat, berarti hatinya lemah. Tidak. Ini pelajaran untuk menghisap diri kita sendiri. Bagaimana hati kita ketika dapat musibah? Kuat nggak? Terima atau tidak? Ketika sesuatu yang kita inginkan terlewat, bagaimana sikap kita? Sabar atau tidak? Ya, terutama ketika menjalankan syariat Islam, akan banyak musibah.
dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak senang. Bagaimana sikap kita? Ketika kita melaksanakan sebuah syariat kemudian berbenturan, ya, atau melakukan sesuatu hal berbenturan dengan syariat, diuji kita di sana, sabar atau tidak, lemah atau tidak kita, dan seterusnya. Sekali lagi pelajaran ini tujuannya untuk muhasabah, untuk introspeksi diri kita sendiri. Wa dha'ful qalbi afatun, ya. Dan kelemahan hati ini adalah penyakit. Penyakit. Jangan biarkan ketika kita dapat musibah kemudian tidak terima, biasa saja, enggak. Bermasalah berarti hati kita. Harus dibenahi, harus diobati. Ketika Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika seseorang sudah mengetahui hatinya bermasalah, kemudian dia biarkan, bermasalah artinya berpenyakit, maka keadaan seperti ini sama dengan penyakit pada jasad. Penyakit pada jasad, kalau jasad kita berpenyakit, kita tahu kita biarkan, penyakitnya akan membesar, bertambah. Kita biarkan lagi, bertambah lagi parah. Kita biarkan terus sampai wal'iyadzubillah penyakit tersebut bertambah parah, bertambah parah, dan matilah orangnya. Demikian pula hati. Ketika kita mengetahui ada penyakit dalam hati kita biarkan, dia akan bertambah. Biarkan lagi, dia akan bertambah. Sampai wal'iyadzubillah Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim. Ya. Jadi lemahnya hati bisa disinyalir dari tidak terimanya seseorang kepada Allah ketika ada musibah. Perhatikan ya ikhwan. Ya, sesungguhnya musibah adalah sesuatu yang harus terjadi di dunia ini. Kita nggak bisa lari dari musibah. Ya, para ulama mengatakan ad-dunya darul bala. Ali bin Abi Thalib mengatakan ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempatnya musibah. Adapun akhirat adalah darul hisab, tempatnya Allah Subhanahu wa taala menghisab. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan linabluwakum. Ya. Ini adalah tempat untuk kami menguji kalian. Linabluwakum. Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Sampai kami mengetahui mana di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan mana yang sabar. Ini adalah negeri musibah, ikhwan fillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum, Allah beri musibah, tes Allah Subhanahu wa taala. Murni atau tidak, jujur atau tidak kecintaannya kepada Allah. Ada. Ini adalah hikmah dari musibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Asr, semua manusia merugi kecuali 4 hal. Yang terakhir apa? Wa tawasau bis-sabr, saling memberi wasiat dengan kesabaran. Kira-kira saling memberi wasiat dengan kesabaran ketika ada apa? Musibah. Ketika ada musibah. Bahkan para ulama mengatakan laulal masaib, jika tidak ada musibah, lakana nalqallahu ala khasarah. Kita pasti bertemu dengan Allah dalam kondisi rugi. Musibah adalah hikmah, ada hikmah yang besar di baliknya. Ketika kita hadapi dengan sabar. Rasulullah SAW mengatakan tentang sifat orang mukmin, idza asabathu ad-dharra sabar. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka sabar. Maka di sini disebutkan kebalikannya. Di dalam ayat ini disebutkan kebalikan. Orang yang beragama Islam tetapi bermasalah. Allah sebutkan wa minan nas, dan di antara manusia may ya'budullaha ala harfin. Ya. Ada orang-orang yang menyembah Allah, dia menyembah Allah. Muslimin ala harfin, tetapi ada maunya. Maksudnya ala harfin sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Jika dia
diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tenang, mengatakan, nih agama terbaik. Ini adalah jalan yang paling tenang. Agama yang paling benar ini. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada mereka, wajahnya berubah. Kata para ulama, dia mengatakan agama ini justru yang paling berat. Agama ini adalah agama yang tidak pas untuk manusia dan lain sebagainya. Ya. Syekh Shalih Fauzan di dalam Syarah Ushul Sittah menyebutkan kaum muslimin kebanyakan, mudah-mudahan kita nggak ada di sini, kaum muslimin kebanyakan kembali kepada agamanya pada dua hal. Dia kembali ngomong, din ini agama pada dua hal. Apa? Masalah waris sama untuk ngejar hutang orang. Dua. Ketika dia masalah waris, berhadapan dengan anggota keluarganya, kita harus menegakkan agama. Betul apa benar? Betul? Ketika masalah disuruh kurban, bagaimana? Ketika masalah disuruh sholat berjamaah, disuruh majelis ilmu, nanti bisa. Giliran masalah waris, Masya Allah, dia seolah-olah ahluddin, orang yang paling depan. Yang kedua apa? Ketika uangnya diambil orang, hutang, nggak bayar-bayar orang. Intabi, hati-hati, nggak diterima nanti roh, masalah agama lagi dia. Ya, ketika haknya dari dunia diambil orang, maka dia bicara agama. Ketika haknya kepada Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Ya. Maka ini termasuk di wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya. Agama ini dia sesuaikan dengan keinginan. Bukan dia yang menyesuaikan kepada agama, harusnya dia menyesuaikan kepada agama. Hadza natijatu dha'fil qalb. Ini adalah salah satu buah dari lemahnya hati. Buah dari lemahnya hati. Antum tahu siapa yang beragama Islam untuk perkara dunia? Manhum, siapa mereka? Munafiqin. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuannya untuk apa pada waktu itu? Supaya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Yang kedua, ketika Rasulullah pulang perang dapat harta rampasan perang, mereka dapat bagian. Yang ketiga, kalau kaum muslimin mengeluarkan zakat, mereka dapat. Ini tujuan. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Naam. Assalamualaikum summa qala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah, dan apabila disakiti maka dia karena beriman kepada Allah dia menganggap fitnahnya manusia seperti adabnya Allah. Fahuwa mithlul ladzi yastajiru minar ramdai binar. Fahuwa qad kharaja minas siddati ila siddati akbar minha. Dan ini seperti orang yang minta perlindungan dari panasnya api, maka sungguh dia telah keluar dari kesedihan atau kesulitan kepada kesulitan yang lebih besar. Wa kharaja minal hararati ilal hararatil asyadda. Dan dia keluar dari panasnya kepada panas yang lebih panas. Wal iyad billah. Walau annahu sabara alal hararati yasirati lanaja minal hararatil kabirati. Dan seandainya dia bersabar atas panasnya dan ringannya, maka dia pasti akan selamat dari panas yang besar. Wala kharaja minal fitani qawiyal qalbi qawiyal imani. Dan sungguh dia akan keluar dari fitnah dan kuat hatinya dan kuat imannya. Amma dhaiful qalbi fa huwa 'alal khatar. Adapun orang yang lemah hatinya, maka ini adalah bahaya. Maka annal qalba yaqsu. Sebagaimana bahwasanya hati itu keras. Fa huwa kadzalika yad'uf. Nah. Wa minan nas, Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan di antara manusia
may yaqulu amanna billah, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya dia muslim. Fa idza udhi fillah, tapi apabila dia diganggu oleh manusia, ya, dalam urusan agamanya, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah, dia sikapi gangguan manusia seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Dia takut benar terhadap adabnya manusia. Dia lupa ada yang memperhatikannya di atas. Ketika dia dibenturkan dengan masalah adat barangkali, takut. Bagaimana ini saya berhadapan dengan adat ini susah. Tidak lihatkah Anda ke atas? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan Anda? Nah, ketika berhadapan dengan maksiat barangkali, yang pelaku maksiat tersebut adalah keluarganya atau temannya, dia mengatakan, saya sungkan, tidak mau berlalu dari tempat tersebut. Lupakah dia bahasanya di atas ada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Allah mengatakan, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Dia bersikap seolah-olah ujian dari manusia, gangguan dari manusia tadi, seperti adabnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di sini, fahuwa mithlul ladzi yastajiru minar ramdha binnar. Orang seperti ini sama saja dia berlindung dari panas terik matahari, panas terik matahari di gurun pasir, ya, dia lari kepada api yang menyala. Solusi atau tidak? Bukan solusi. Dia lari dari panasnya terik matahari tapi menuju api yang menyala. Ya. Fahuwa qad kharaja min syiddatin ila syiddatin akbar minha. Dia telah keluar dari kondisi yang berat menuju kondisi yang lebih berat, bukan kondisi yang ringan. Jangan dikira ketika kita ridho, mencari ridho manusia, kemudian Allah juga ridho. Tidak, belum tentu. Ketika kita mengambil ridhonya manusia, tetapi di atas pelanggaran kepada Allah, justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bisa menilai manusia saat itu ridho, saat itu kita rasanya aman, paling cuma 1 jam 2 jam atau 1 hari. Setelahnya kita akan menyesal berhari-hari. Ngapain waktu itu kok saya gitu ya? Kenapa saya begini ya? Kenapa saya begitu ya? Apakah diterima amalan saya? Terus ragu-ragu gitu. Ya. Beliau mengatakan di sini, wa kharaja min hararatin ila hararatin asyad. Dia telah keluar dari hal yang panas menuju hal yang lebih panas. Walau annahu sabara 'ala al-hararatil yasirah. Jika dia sabar pada panas yang lebih ringan tadi, ya. Dianggap di sini panas yang lebih ringan adalah gangguan dari manusia. Dia seandainya sabar, sebentar panasnya. Sebentar kemudian hilang. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan agamanya orang-orang sepeninggal beliau. Kata Nabi SAW, nanti akan datang sebuah zaman yang manusia nanti beragama seperti memegang apa? Bara api. Jamrah, bara api. Dia akan melepaskannya. Ya. Kata para ulama, jika bara api tersebut dipegang, berapa lamanya mati? Sebentar mati bara api, walaupun dia menahan panas. Tapi kalau dia lepas, dia akan memegang bara api yang lainnya. Tapi kalau dia genggam sebentar saja, bara api tersebut walaupun panas sedikit, kemudian selesai mati di tangannya. Tapi kalau dia buang, dia justru menuju kepada bara api yang lebih besar. Nah, dia mengatakan di sini, walau annahu sabara 'alal haram. Jika saja dia mau sabar sedikit walaupun panas, tapi panasnya lebih kecil daripada setelahnya, maka dia akan menang, dia akan lulus. Ya. Dia tidak terjerumus kepada panas yang lebih besar. Wala kharaja minal fitani qawiyal qalbi, qawiyal iman. Dan setelah dia lepas dari fitnah atau ujian yang tadi, apa hasilnya? Imannya bertambah kuat. Imannya bertambah kuat. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah kita, teladan kita, uswatun hasanah. Ketika
berdakwah, mengenalkan agama Allah kepada manusia, salah satu gangguan kafir Quraisy, di samping dengan gangguan hal yang tidak menyamankan seperti dilemparin batu, ditimpa kotoran atau maksudnya isi jeroan dari unta di saat sujud. Salah satunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didekati lewat jalan diplomasi oleh pembesar Quraisy. Wahai Muhammad, apa sih yang engkau inginkan pada dakwahmu ini? Ya, jika engkau menghendaki jadi raja, saat ini kami akan angkat engkau jadi raja kami. Jika engkau menginginkan harta, kami akan mengumpulkan seluruh harta dari masyarakat Quraisy ini, dan kami akan berikan kepada donasi untuk menghentikan dakwah Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, kata orang ini, jika engkau menginginkan wanita, kami akan mengumpulkan beberapa wanita cantik yang ada di masyarakat kami dan akan kami berikan padamu. Ya, kira-kira bagaimana jemaah sekalian? Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tawaran yang luar biasa. Tapi jika tidak, kami akan memerangimu. Kami akan memerangimu. Kata Nabi SAW, walaupun engkau katakan matahari ada di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, tidak akan aku melepas dakwah ini. Artinya apa? Walaupun hal yang mustahil, itu hal yang kau tawarkan kepada saya, kata Nabi Muhammad, masih mungkin. Hal yang mustahil saja engkau janjikan, saya tidak akan melepas dakwahku. Ya, tidak akan melepas dakwah. Sabar Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya bagaimana? Walaupun di awal waktu sang pembesar Quraisy tadi yang berdiplomasi dengan Nabi SAW kecewa, sakit hati. Tapi hari kemudian dia berpikir, ini Nabi, nggak ada orang yang ditawarin gitu kemudian nolak. Dari penolakan Nabi SAW justru meyakinkan apa? Dia bahasanya ini Nabi, nggak ada orang yang ditawarin gitu terus kemudian nolak. Ini sama juga ketika kita menerapkan agama kita, bukan berarti menyakiti hati orang. Mungkin kita lihat awal-awal sakit hati wajar karena tidak sesuai dengan kita. Tapi di kesendiriannya dia, di kemudian hari, dia mikir, ini nggak mungkin, dia kekeh, pasti benar dia. Ada rujukannya, saya yang salah. Ya, pasti dia ragu akan ajakannya sendiri. Tapi kalau kita ragu di awal, kemudian mencari ridhonya manusia, benar berarti ini bawa ajaran baru ini. Buktinya dia ragu ketika diberikan shock terapi sedikit sudah ragu. Kita nggak ada yang ngasih wanita, nggak ada yang kasih harta, nggak ada yang kasih jabatan, sudah ragu. Ya, ini ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan di sini, amma dhaiful qalb fahuwa ala khatar. Adapun hati yang lemah ini berada di atas bahaya. Fakama annal qalba yaqsu fahuwa kadzalika yad'uf. Sebagaimana hati bisa mengeras, demikian pula hati bisa melemah. Nah, amma qauluhu ta'ala wa rabatna ala qulubihim fahuwa fi siyaqil hadithi an ashabil kahfi wa qissatuhum mashhurah haitsu rabatallahu ala qulubihim yakni qawwaha wa lihada a'lanu bara'atahum minal kuffari wa in azalu anhum idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilah laqad qulna idzan satata. Masa? Adapun perkataan Allah wa rabbana ala qulubihim, maka ini adalah cerita tentang Ashabul Kahfi, kisahnya yang sangat masyhur di mana Allah menguatkan hati mereka, yakni menguatkannya dengan mengumumkan berlepas diri dari orang-orang kufar dan mengasingkan dari mereka. Dan ketika mereka berdiri, mereka berkata, Rabb kami adalah Rabbus samawati wal ard, Rabbul langit dan bumi, dan kami tidak menyeru selainnya.
dan maka kami adalah jauh dari kebenaran. Ai la yaqa minna hada abadan. Ai maksudnya adalah tidak akan terjadi terhadap kami ini selamanya. Lianna law fa'alna dzalika kana hada batila. Karena sungguhnya jika kami berbuat demikian maka ini adalah batil. Fa inna qaumahum kanu ya'buduna asnam. Karena sungguhnya kaum dahulu yaitu mereka menyembah asnam. Walakinallaha sabataha ulai wa qawa qulubahum. Akan tapi Allah meneguhkan mereka dan menguatkan hati mereka. Walau kanat qulubuhum dhaifatan la anharat. Dan meskipun hati mereka lemah dan maka hancur. Walihada qala ta'ala fi hakim, dari itulah Allah berfirman wa rabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka. Ya ajli dalika kanat qulubuhum qawiyan li anna Allah rabata 'alaiha. Dalam rangka ini adalah menguatkan hati mereka yang kuat karena Allah menguatkan hati-hatinya. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan di sini dari surat Al-Kahfi, wa rabatna ala qulubihim. Allah mengatakan kami kuatkan hati mereka. Itu hati para pemuda tadi yang berlindung di gua. Fahuwa fi siyaqil hadits an ashabil kahfi. Ini adalah kisah ashab al-kahfi. Ya, ashabul kahfi. Ashab adalah orang-orang al-kahfi, gua. Artinya orang-orang yang berlindung di gua. Ya'ni qawwaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya. Walihada a'lanu bara'atahum minal kuffar wa an'azalu anhum. Perhatikan di sini mereka, subhanallah. Sebabnya adalah mereka mendeklarasikan ya bahwasanya mereka berlepas diri dari perbuatan kaumnya. Mereka mengatakan kepada kaumnya, ya, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, Rabb langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepadanya. Jika kami melakukan kesyirikan, tentu ini adalah kebatilan, kata mereka. Kemudian apa? Mereka in'azalu, mereka menjauh dari kaumnya. Nah ini ya. Jadi kepada kebatilan kita harus mendeklarasikan, saya bukan berada di pihak Anda. Bukan malah apa? Melipir-melipir. Ya. Saya bukan bagian dari Anda di dalam kemaksiatan ini, terutama syirik. Tegas kita. Ya, tegas. Bahkan kepada orang tua sekalipun kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ketika keduanya memerintahkan kalian untuk berbuat syirik, ya, kata Allah, jika keduanya jahadaka, bukan hanya memerintahkan, jahadaka, memaksa, mendorong, mengancam, ya, supaya engkau berbuat kesyirikan, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Ini adalah kisah salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ibunya mengatakan kepada dirinya, wahai anakku, keluarlah dari agamanya Muhammad. Kata Sa'ad, nggak mungkin, wahai ibunda. Saya tetap berbakti kepada Anda, tapi untuk masalah ini tidak. Sehingga sang ibu kecewa dan mengatakan, saya akan mogok makan kepada anaknya. Saya akan mogok makan. Tidak dipedulikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak, wahai ibunda, dalam masalah ini tidak. Ya, akhirnya ibunya pun beneran mogok makan. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, sampai disuapin, ya, dipaksa tetap berbakti walaupun ibunya demikian. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya ketika masalahnya sudah di ujung, sudah mentok, sudah. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibunda, jika engkau memiliki 10 nyawa, dalam riwayat lain 100 nyawa. Kalau yang 10
yang 9 kali nyawanya keluar, ya, 9 nyawa Anda wahai ibuku keluar di hadapanku satu persatu, tinggal satu. Tapi engkau mengancam aku untuk meninggalkan agamanya Nabi Muhammad, niscaya tidak akan aku lakukan. Ya, barang ibunya begitu kan. Nyawamu berapa, Bu? 1. Seandainya 10, jangankan mogok makan, nyawamu satu persatu keluar di hadapanku untuk meninggalkan agamanya Muhammad, tidak akan saya lakukan. Ya, maka turunlah ayat ini memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ketika mereka memaksamu untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, ya, yang kamu belum memiliki ilmunya tentang hal itu, fala tuti'huma. Jangan dituruti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap pergaulilah mereka dalam bab dunia, dalam bab duniawi, dengan hal yang baik. Ketika bersinggungan dengan masalah syariat, terutama syirik, jangan diikuti. Kalau kita ikuti, alasannya orang tua, nggak bisa. Berarti kita masuk hadis yang tadi, atau ayat yang tadi. Berarti kita beribadah kepada Allah dengan mencari ridho siapa? Ridho manusia. Maka ini adalah kesalahan lagi. Nah, ya. Maka salah satu hal yang bisa menguatkan hati kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita seperti yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Mereka mendeklarasikan, saya tidak berada di tempat itu. Saya bukan musyrik. Saya bukan ahli maksiat. Kemudian apa? Mereka menjauh. Menjauh, berlindung. Bukan berada tetap di situ, menjauh. Dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati mereka. Ya. Bahkan nanti disebutkan Allah Subhanahu wa taala beri mereka karamah, tertidur selama 309 tahun. Karamatan lahum. Bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Apakah kemudian kalau kita melakukan demikian kita tidur 309 tahun juga? Tidak. Mungkin Allah Subhanahu wa taala muliakan kita lewat jalan yang lain. Muliakan kita lewat jalan yang lain. Karena sesungguhnya orang yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, ulaika hizbullah. Karena Allah sudah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan menemukan sebuah kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri atau saudaranya atau keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka adalah orang-orang yang Allah tulis keimanan dalam hatinya. Kemudian Allah kuatkan lagi karena menjauhi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun itu orang tua mereka. Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Ulaika hizbullah. Mereka adalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan walakinna Allah falau kanat qulubuhum dha'ifah. Namun apabila hati mereka lemah, lanharat. Ya, lemah dalam arti menyerah terhadap kemaksiatan, menyerah terhadap kesyirikan yang ada di hadapannya. Lanharat. Ya, mereka selanjutnya akan lebih lemah dari kondisi sebelumnya tadi. Dalam perjalanan hari berikutnya tambah lemah. Yang awalnya kita keras terhadap kesyirikan, kemudian satu kali momen kita menyerah. Langkah berikutnya apa? Saya pernah menyerah kemarin, nggak apa-apalah, netral aja. Tambah lemah gitu. Tambah lemah. Sama juga bid'ah juga demikian. Ketika kita menyerah satu kali kepada bid'ah, sudah. Ya, langkah berikutnya kita semakin lemah. Tidak ada para ulama menyerah kepada bid'ah, kepada kesyirikan. Para sahabat menyerah kepada bid'ah, kepada kesyirikan. Tidak ada. Mampu mereka ubah dengan tangan, mereka ubah dengan tangan. Nggak mampu dengan lisan, nggak mampu pergi. Nggak mampu pergi.
ini akan kuat hatinya. Li ajli dzalika kanat qulubuhum qawiyyah. Karena mereka berpegang teguh kepada agama Allah, maka inilah yang menjadikan hati mereka kuat. Ya, hati mereka kuat. Nah, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Tsumma i'tazaluhum wa ma tarjim awalan tsumma wasil. Dan mereka ini kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak memukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih dolim dari orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Tsumma i'tazaluhum wa ma ya'buduna wa rahalu lil ghari wa awaw ilaihi. Kemudian mereka diasingkan dengan apa yang mereka sembah dan mereka pergi ke goa dan bernaung di sana. Wajara alaihim majara minan naumil ladzi dzakarahullahu azza wajalla. Dan terjadi atas mereka apa yang terjadi dari tidurnya yang Allah sebutkan di dalamnya. Tsumma ba'athahumullahu ba'da dzalika. Kemudian Allah membangkitkan setelah ini. Wa idza bin nasi qad taghayyaru waja'a jilun akhara aslama wa amani. Dan pada saat itu manusia telah berubah dan datang generasi yang lain dan mereka berislam dan beriman. Wal awwaluna kanu kuffaran. Dan yang dahulunya mereka adalah orang-orang kufar. Nah, ya saya putus diri. Ini penting bagi kita. Subhanallah. Ketika mereka para pemuda tadi mengasingkan diri, sembunyi di dalam gua, kira-kira terbayang nggak oleh mereka akan tidur 309 tahun? Sama sekali. Mungkin yang terbayang di benak mereka apa? Kita terasing, kita kelaparan, mungkin kita mati karena bersembunyi di gua. Kita terbatas hidupnya di dunia. Kita tidak punya peradaban, sembunyi di gua. Tidak pernah terbersit sama sekali di benak mereka tidur selama 309 tahun. Satu. Yang kedua, tidak pernah terbersit di benak mereka juga, mereka akan dibangkitkan dalam kondisi kaum mereka sudah beriman. Subhanallah. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidurkan 309 tahun, hal yang nggak masuk akal. Dan Allah berikan nikmat ketika mereka bangkit semuanya sudah beriman, sama seperti kondisi mereka. Demikian pula, ikhwan, ketika kita menyelamatkan agama kita, agama yang ada dalam diri kita selamatkan. Barangkali kita menjauh, Allah akan temukan jalan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami akan temukan jalannya. Nah, maksud Indana namu kana nasu kufaran walam istaiqadu dhannu annahum namu yauman aw ba'da yaum. Pada saat itu mereka tidur, di mana manusia pada saat itu adalah kafir. Maka ketika bangun mereka menyangka bahwasanya mereka tidur sehari atau setengah hari. Wa annal jilal kuffar kafira alladhi ya'lamunahu baqin. Adapun bahwasannya generasi kafir yang mereka mengerjakannya masih tersisa. Walidzalika arsalu ya'lamunahu laisa ya'maluna. Ya'lamuna, mereka mengetahui bahwa masih tersisa. Karena itulah arsalu wahidan minhum liyastariya lahum ta'aman ala takhawuf. Karena itulah mereka mengutus salah satu dari antara mereka untuk membeli makanan. Nah, ya, jadi kondisi mereka terbangun, yang ada di benak mereka apa? Ini masyarakat masih kafir. Kita ini tidur cuma sehari 2 hari. Nggak tahu mereka sudah tidur selama 300 tahun lebih. Sehingga untuk ngecek, mereka kirim kawan satu untuk beli makanan, pura-pura beli makanan. Tapi takhawuf disebutkan, tapi khawatir. Ya, sambil takut-takut bagaimana kondisi di luar. Ya.
ternyata sudah berubah. Amwasil. Walam ya'lamu anna al-umura qad taghayyarat wal wad'u kadzalika qad tataghayyar wa anna al-kuffara qad dhahabu wa tajilun akhar kana 'ala al-islam. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya perkaranya telah berubah, situasi kondisinya demikian telah berubah, bahwasanya orang-orang kafir telah pergi dan datang generasi yang lain yaitu di atas Islam. Nah, ya, jadi kurang apa lagi kita di dalam mengimani agama ini atau bersikap kokoh di dalam menerapkan agama. Contoh-contoh dari Al-Quran sudah banyak sekali. Salah satunya kisah Ashabul Kahfi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran supaya menguatkan teori kita. Nih, dulu sudah ada yang seperti kalian, bahkan lebih parah. Ketika mereka bertahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi. Tapi ada juga contoh yang dahulu, mereka nggak bertahan. Mereka berubah ikut perkembangan zaman, ya, ikut kata orang banyak. Apa yang terjadi? Mereka hancur. Ya. Nah, ada dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, kita lanjutkan paragraf terakhir. Lakin syahida min qawlihi wa rabatna ala qulubihim. Kan tapi dari syahid yaitu firman Allah rabatna ala qulubihim. Syahid mal murad bisyahid, akan tetapi titik poin atau pokok bahasan dari wa rabatna ala qulubihim yang dijadikan dalil oleh penulis dalam bab ini, Allah azza wa jalla qawwa qulubahum, bahwasanya Allah menguatkan hati mereka, wajahu hadhil ummatal kafirah, dan dalam mereka dalam menghadapi umat yang kafir ini, wajahuha bisabati, dan menghadapinya dengan kokoh. Fakanat natijatu an ajrallahu lahum hadhil karamah, dan akibat ini bahwasanya Allah memberikan karamah terhadap mereka. Haitsu daraba ala adanihim fi kahfi 309 minas sanawat, di mana Allah menutup telinga mereka di dalam gua selama 309 tahun. Oh masya Allah, atau sekehendak Allah. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Fakanat karamatan lahum, dan ini adalah karamah bagi mereka. Li'annahum minal awliya'i, karena mereka adalah para wali-walinya. nah ini adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah walinya. Wah, ini ada pembahasan khusus apa definisi wali dan karamah, kan begitu. Karena sebagian kaum muslimin menggunakan ayat ini untuk menetapkan karamah pada wali versi mereka. Jadi yang harus kita ketahui bahwasannya karamah, kemuliaan dari Allah atau hal yang menakjubkan yang di luar nalar manusia, ini bisa terjadi, bisa kepada aulia illah, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, batasannya adalah wali itu adalah di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ulaika wali-wali Allah adalah tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Alladzina amanu wa hum yattaqun. Siapa wali Allah? Mereka yang beriman kepada Allah pertama. Beriman dengan keimanan yang benar. Wa kanu yattaqun, kemudian bertakwa. Artinya berilmu dan beramal. Kalau disebutkan amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah berilmu dan beramal. Keyakinannya benar sehingga amalannya pun benar. Mereka meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sehingga amalannya di dalam mengamalkan sesuatu dia ikhlas karena Allah. Dan mereka meyakini Nabi Muhammad adalah utusan, sehingga dalam menjalankan amalannya dia mencontoh tata cara Nabi Muhammad SAW. Ini wali. Berarti kita wali atau bukan? Bisa jadi berpeluang wali selama kita menjalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah, ikut sunnah Nabi. Wali. Kenapa makna wali harus dipersempit oleh mereka? Sulit sekali menjadi aulia Allah, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi riwayat Abu Hurairah, Allah sangat tegas menyebutkan, ya, man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka umumkanlah perang kepada mereka. Kemudian Allah menyebutkan, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan yang wajib-wajib. Kita sudah atau belum mengerjakan yang wajib-wajib? Sudah. Wali. Ya. Kemudian derajatnya menjadi naik lagi, kata Allah, ketika dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Maka akan datang kecintaan Allah kepada mereka. Ya. Kenapa wali harus pakai surban? Kemudian apalagi harus orang Arab barangkali? Enggak harus. Apa? Bisa terbang. Ya. Ini adalah pembodohan umat. Ya. Kemudian karamah. Karamah adalah sesuatu hal yang terjadi di luar kebiasaan manusia, ya, sesuatu hal yang terjadi di luar kebiasaan manusia
kepada wali Allah tadi, definisi yang tadi, sebagai bentuk kemuliaan dari Allah kepada mereka. Karomah, itu makna dari karomah. Dan karomah syaratnya satu, tidak bisa dipelajari. Kalau dipelajari berarti bukan karomah, namanya apa namanya? Sihir. Ya, nih saya akan tunjukkan karomah saya. Nah, ini sihir berarti. Karomah itu biasanya seperti ada Ashabul Kahfi. Dia ketika tidur 309 tahun, dia menyangka tidur berapa? Sehari. 1-2 hari. 2 hari. Itu karomah. Ya. Kemudian karomah di samping tidak bisa dipelajari, pelakunya tidak mengakui bahwasanya dirinya adalah yang paling mulia daripada yang lainnya. Ya, bukan seperti klaim-klaim karomah yang beredar di medsos, bisa diadakan. Ya. Kemudian kalau bisa direncanakan. Nanti kalau si fulan datang kemari, saya akan memberikan sebagian perbendaharaan saya berupa 1 gunung emas, karomah katanya. Ini adalah hal yang kadzab, ini adalah hal yang dusta, membodohi umat. Dan kita cek di medsos itu, yang dibicarakan siapa yang mendapatkan gelar wali? Ternyata pelaku syirik, pelaku bid'ah, orang gila. Ya. Tidak ada definisi wali sama sekali pada dirinya. Ya. Maka Ashabul Kahfi adalah salah satu wali Allah. Mereka adalah orang yang bertauhid, kemudian tidak berbuat bid'ah pada masanya, sehingga mereka wali Allah dan berhak mendapatkan karomah. Nah, mungkin sampai sini dulu materinya. Ada yang ditanyakan apa? Cukup insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zo, oke.